Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Setiana Roni dari Prodi Perbankan Keuangan semester 4. Saya akan mempresentasikan materi tentang riba dan bunga bank. Tugas dari mata kuliah Dana Bank Syariah. Riba dalam konteks ekonomi, riba mengacu pada tambahan yang diterima dari peminjam uang tanpa adanya usaha atau resiko yang sebanding. Sedangkan bunga adalah pembayaran yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan atas penggunaan uang pinjam. Jenis-jenis riba terbagi menjadi dua. Yang pertama ada riba fad. Riba fad ini terjadi dalam transaksi tukar-menukar barang yang sejenis, misalnya emas dengan emas atau perak dengan perak. Yang kedua ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini terjadi dalam transaksi pinjaman di mana ada tambahan bunga atau nilai yang harus dibayar ketika pembayaran dilakukan dengan cara menunda waktu. Sejarah dan pelarangan riba. Pelarangan terhadap riba sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, riba secara eksplisit diharamkan dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Riba dalam perspektif agama-agama. Yang pertama dalam perspektif Islam. Riba diharamkan secara tegas dalam agama Islam. Yang kedua ada Kristen. Dalam perspektif Kristen menganggap riba ini sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan. Yang ketiga ada perspektif dari Yahudi. Yahudi menganggap terlarang terhadap sesama Yahudi. Yang keempat perspektif Hindu. Dalam perspektif Hindu ini, praktik riba tidak secara eksplisit disebutkan. Dampak praktek riba. Yang pertama ada ketidakadilan sosial, yang kedua peningkatan kemiskinan, yang ketiga menghambat keadilan ekonomi, yang keempat pertumbuhan ekonomi yang tidak sehat. Selanjutnya ada pendapatan ulama tentang riba dan bunga. Menurut Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa riba adalah bentuk eksploitasi yang tidak sah dan harus dihindari dalam setiap. Yang kedua, menurut Imam Malik menekankan bahwa bunga yang dibebankan dalam pinjaman adalah bentuk ketidakadilan yang merugikan pihak yang meminjam uang. Yang ketiga, menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa bunga adalah bentuk riba yang dilarang dan tidak boleh diterima dalam sistem keuangan Islam. Yang terakhir, menurut Fatwa Majelis Ulama Islam atau MUI, MUI juga mengharamkan bunga bank dalam sistem perbankan konvensional karena dianggap sebagai riba. Sejarah dan pelarangan riba. Pelarangan terhadap riba sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, riba secara eksplisit diharamkan dalam beberapa ayat, yang diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 2 di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Riba dalam perspektif agama-agama. Yang pertama dalam perspektif Islam. Riba diharamkan secara tegas dalam agama Islam. Yang kedua ada Kristen. Dalam perspektif Kristen menganggap riba ini sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan. Yang ketiga ada perspektif dari Yahudi. Yahudi menganggap terlarang terhadap sesama Yahudi. Yang keempat
perspektif Hindu. Dalam perspektif Hindu ini, praktik riba tidak secara eksplisit disebutkan. Dampak praktek riba yang pertama ada ketidakadilan sosial, yang kedua peningkatan kemiskinan, yang ketiga menghambat keadilan ekonomi, yang keempat pertumbuhan ekonomi yang tidak sehat. Selanjutnya ada pendapatan ulama tentang riba dan bunga. Menurut Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa riba adalah bentuk ekspoliat. Menurut Imam Al-Ghazali, berpendapat bahwa riba adalah bentuk eksploitasi. Menurut Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa riba adalah bentuk eksploitasi yang tidak sah dan harus dihindari dalam setiap transaksi. Yang kedua, menurut Imam Malik menekankan bahwa bunga yang dibebankan dalam pinjaman adalah bentuk ketidakadilan yang merugikan pihak yang meminjam uang. Yang ketiga menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa bunga adalah bentuk riba yang dilarang. Yang ketiga menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa bunga adalah bentuk riba yang dilarang dan tidak boleh diterima dalam sistem keuangan Islam. Nah, yang terakhir menurut Fatwa Majelis Ulama Islam atau MUI, MUI juga mengharamkan bunga bank dalam sistem perbankan konvensional karena dianggap sebagai riba. Kesimpulannya, riba baik dalam bentuk bunga maupun bentuk lainnya sudah lama dikenal sebagai praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Kesimpulannya, riba baik dalam bentuk bunga maupun bentuk lainnya sudah lama dikenal sebagai praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, Islam menganjurkan bentuk transaksi yang tidak melibatkan unsur riba seperti jual beli, mudharabah yang berbasis pada bagi hasil yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.